Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nopal, NPM 1934040666. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya Yahya Yoga Budiman, yaitu Tak Tersentuhnya Bank oleh Petani pada Era Globalisasi. Abstrak. Hasil survei Bank Dunia pada tahun 2010 baru menunjukkan 19,6% warga dewasa di Indonesia memiliki rekening bank. Fakta ini membuat mata umum terfokus pada satu titik, di mana orang-orang yang dipandang ekonominya rendah adalah penyebab dari keadaan ini, dan yang terjadi petanilah yang sering menjadi objek tersalahkan di mata umum. Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa tidak hanya petani yang menyebabkan keadaan jumlah kepemilikan rekening bank yang rendah, namun juga bank sendiri enggan dan tidak percaya jika menerima petani sebagai nasabahnya, karena tingkat kegagalan akan besar, keuntungan relatif kurang, dan lain-lain. Pendahuluan. Kita mengetahui bahwa keberadaan kita saat ini ada pada keberadaan yang menuntut semuanya harus serba cepat dan efisien, hingga kemudian tak heran jika banyak bermunculan inovasi-inovasi baru dalam segala bidang yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikatakan bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan, dan dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks, serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Namun, layanan-layanan yang ditawarkan ini melihat era globalisasi yang memaksa hanya dapat mendorong sebagian masyarakat menggunakan jasa bank. Hasil survei Bank Dunia pada tahun 2010 menyatakan baru 19,6% warga dewasa di Indonesia mempunyai rekening bank. Fakta ini membuat mata umum terfokus pada satu titik, di mana orang-orang yang dipandang ekonominya rendah adalah penyebab dari keadaan ini. Dan yang terjadi, petanilah yang menjadi objek tersalahkan di mata umum atas status orang-orang tersebut. Melihat selama ini bank hanya dapat dirasakan oleh dosen, pegawai, dokter, dan pejabat yang notabene-nya adalah orang-orang yang berada. Pembahasan. Era globalisasi menjadi era diharapkan dan pula ditakutkan. Globalisasi bagi Profesor Giddens adalah kekuatan tak terbendung mengubah segala aspek kontemporer dari masyarakat, politik, dan ekonomi. Namun menurut David Henderson, globalisasi adalah sebagai pergerakan bebas barang, jasa, buruh, dan modal, sehingga menciptakan pemasukan pula pengeluaran dan pemberlakuan bersifat nasional terhadap investor asing serta warga nasional yang bekerja di luar negeri. Kita tidak dapat memungkiri bahwa teknologi dirasa menjadi unsur yang menentukan bagi globalisasi. Hal ini dikarenakan adanya keharusan akan hadirnya sebuah alat yang bisa mengkoneksikan antara hal-hal yang bersifat kejauhan. Angka kepemilikan tabungan atau rekening bank dan rasio terhadap pendapatan domestik bruto harus menjadi gambaran betapa kepemilikan rekening bank menjadi salah satu indikasi ketimpangan akses layanan keuangan. Lebih dari 2 miliar orang dewasa di dunia belum tersentuh layanan perbankan atau unbanked. Mayoritas ada di negara berkembang atau dunia ketiga. Hal ini searah dengan hasil survei Bank Dunia terhadap kepemilikan rekening bank di Indonesia yang telah dicantumkan dalam pendahuluan. Namun, Filipina yang keadaan negaranya hampir sama dengan Indonesia justru dapat melampaui dengan 26,5% kepemilikan orang dewasa terhadap rekening bank. Kemudian yang menjadi objek permasalahannya adalah bahwa tuduhan yang menjadi penyebab situasi ini adalah orang-orang yang terbelakang ekonominya. Penelitian ini mengatakan bahwa hal ini benar, tetapi tidak sepenuhnya, bahwa golongan miskin yaitu petani yang menjadi penyebab atas masalah ini. Penelitian mengatakan benar karena penelitian menemukan beberapa data. Memang petani tidak menyentuh bank karena alasan mereka tempatnya yang cukup jauh, rumit, dan harus antri. Hal ini didukung atas penemuan data yang peneliti dapatkan bahwa di Kebumen ada fenomena unik. Ada bank di warung, seperti halnya warung-warung pada umumnya, yang menjual aneka bahan pangan, hanya saja perbedaannya terlihat pada adanya bank di dalamnya. Kemudian,
Komentar dari nasabah warung tersebut ada pada kedekatan, kemudahan, dan tidak antri. Belum berhenti di sini, ada lagi data peneliti temukan bahwa alasan lain mengapa mereka tidak menggunakan bank adalah karena takut akan habis uangnya. Hal ini dapat kita baca bahwa mereka takut pada bunga. Turisno, seorang sekretaris kelompok tani di Kecamatan Gombong, mengatakan sekarang di bank harus menabung dengan ketentuan nominal. Artinya kalau menabung kurang dari 1 juta, uangnya makin berkurang. Kalau menabung 200.000 selama 2 tahun, tidak ditambah malah justru habis. Mengapa tadi peneliti mengatakan tidak sepenuhnya? Karena di balik layar, peneliti menemukan data yang berseberangan dengan temuan data-data sebelumnya bahwa petani yang menjadi penyebab situasi ini. Kesimpulan, hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa tidak hanya petani yang menyebabkan keadaan di mana jumlah kepemilikan rekening bank yang rendah terjadi, namun juga bank sendiri yang enggan dan tidak percaya menerima petani sebagai nasabahnya, karena tingkat kegagalan akan besar, keuntungan relatif kurang, dan lain-lain. Seandainya saja terdapat kepercayaan satu sama lain, pastilah akan memunculkan keseimbangan dalam satu sistem pengelolaan uang yang semakin maju, kompetitif, dan kompleks, sehingga kita dapat bertahan berdiri di atas arus globalisasi. Jika kepercayaan terjadi, petani juga dapat mengembangkan hasil produksinya baik segi kuantitatif maupun kualitatif dari dana yang disalurkan. Hal ini juga dapat menambahkan PDB negara yang telah disinggung pada pembahasan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.